lagi kita di channel yang perlu imajinasi gratis, nggak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa lagi dengan teman-teman Sobat Kicau Jelata. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah hari terakhir Bang Kica ada di kampung halaman. Kampung halaman Bang Kica itu adalah sebuah komunitas sosial yang terdiri dari 7 kenegarian yang bernama Banu Hampu. 7 negeri yang ada di Kecamatan Banu Hampu tersebut adalah Kenegarian Cingkariang, Kenegarian Padang Lua, Kenegarian Pakan Senayan, Kenegarian Sungai Tanang, Kenegarian Kupang Putih, dan Kenegarian Ladang Lawe, serta Negari Talua. Jadi ada 7 negari. Lokasi dari perkampungan atau Banu Hampu ini terletak di antara 2 gunung, yaitu Gunung Singgalang. Gunung Singgalang itu, ini Bang Kica coba lihat, ajak teman-teman, tapi sepertinya kabut. Adalah gunung yang sudah tidak aktif lagi. Dan ini adalah simbol dari, katakanlah, perempuan. Di puncak Gunung Singgalang ada sebuah telaga yang bernama Telaga Dewi. Dan di sebelahnya, atau di sebelah dari Gunung Singgalang ini ada Gunung Merapi. Ini masih gunung aktif dan kadang-kadang sering terjadi mengeluarkan larva. Dan puncak dari Gunung Merapi ini ada sebuah kawah yang namanya Kawah Merapi. Dan ini adalah simbol dari, katakanlah, kejantanan. Jadi kampung Bang Kica dijaga oleh 2 gunung sebagai simbol dari katakanlah laki-laki dan perempuan, jantan dan betina. Dan kampung ini, atau katakanlah Banu Hampu ini, luasnya lebih kurang 28 km persegi dengan kepadatan penduduk 1.300 orang per kilometer persegi. Sepanjang mata memandang yang kita lihat adalah persawahan, sawah ladang, dan mayoritas itu ditanami padi. Karena memang penduduk Banu Hampu ini sebagian besar berprofesi sebagai petani. Banu Hampu meski hanya sebuah, katakanlah, tai lalat kecil di Republik ini, sepanjang yang Bang Kica tahu, kampung ini atau negeri ini telah melahirkan beberapa tokoh nasional. Dan yang paling Bang Kica ingat itu adalah Mr. Asaat. Dia adalah pahlawan kemerdekaan, pernah menjadi Presiden RI, dan juga ada Dr. Halim. Dr. Halim ini adalah Perdana Menteri dan juga pernah menjadi Panglima Angkatan Bersenjata. Meski pertanian merupakan profesi utama dari warga Banu Hampu, tetapi dari pertanian ini mereka, para katakan orang tua, memberikan yang terbaik untuk pendidikan anak-anaknya. Ribuan sarjana dari kampus-kampus terkenal sejak zaman kemerdekaan, bahkan pra-kemerdekaan, telah mereka kirim belajar ke pusat-pusat pendidikan di Jawa maupun di Sumatera. Dan mereka berhasil menjadi tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh nasional, bahkan tidak sedikit yang menjadi orang-orang yang dikenal secara internasional kiprahnya. Ribuan sarjana, ribuan cendekiawan lahir dari negeri ini. Tapi satu hal yang Bang Kica catat adalah tidak ada dari, katakanlah, teman-teman atau anak cucu yang berasal dari daerah ini atau Banu Hampu ini, atau tidak banyak yang kembali ke kampung halaman dan menjadi petani. Ini problem utama, sehingga sebagian besar dari kampung-kampung yang ada di daerah ini sekarang, barangkali 50-60% dari rumah-rumah yang ada telah dihuni oleh para saudara-saudara kita yang berasal dari luar Kecamatan Banu Hampu. Sementara orang Banu Hampu sendiri banyak yang beralih profesi untuk menjadi birokrat, menjadi pedagang, menjadi pengusaha di luar daerah Banu Hampu. Ini yang harus menjadi catatan. Dan menurut Bang Kica itu kenapa terjadi sangat realistis sekali. Karena semakin ke sini ternyata pertanian atau sektor pertanian tidak lagi menjanjikan. Makin hari makin sulit untuk menjadi seorang petani. Dan satu lagi, soal skala. Karena model ownership dari kepemilikan sawah ladang di kampung ini itu tidak terlalu luas. Mungkin hanya ada 1-2 keluarga atau 3 keluarga yang punya lahan pertanian yang cukup luas. Sementara
mayoritas skalanya mungkin tidak lagi mampu menopang pertumbuhan anggota keluarga yang ada. Sobat Kicau Jelata yang berbahagia, menjadi orang Banu Ampu adalah satu pride, satu kebanggaan sendiri bagi kami. Dan sama halnya dengan teman-teman lainnya, kampung halaman adalah sesuatu yang membanggakan, merindukan, dan sebagai anak negari yang terlahir, tumbuh, besar dan berkembang di Banu Ampu sepanjang yang Bang Kicau tahu. Bang Kicau sendiri berasal dari Kabupaten Ladang Laweh. Ada anjing, agaknya kita harus mencari jalan, dan kita nggak tahu. Oh ya, anjing-anjing tersebut biasanya dipelihara untuk menyalurkan hobi berburu babi. Dan berburu babi adalah bagian dari olahraga yang digemari oleh tidak hanya penduduk Banu Ampu, tapi warga Sumatera Barat pada umumnya. Kembali ke cerita, bagaimana tatanan sosial dari orang Banu Ampu. Jadi begini, Banu Ampu ini terdiri dari 7 kenegarian, dan mereka mempunyai tatanan sosial yang relatif sama. Masing-masing kenegarian mempunyai warga dengan suku-suku tertentu. Jumlah suku di tiap negeri itu berbeda-beda. Misalnya di negeri Bang Kicau sendiri yang bernama Ladang Laweh, itu jumlah suku yang ada di Ladang Laweh itu ada 10 suku. Masing-masing suku itu mempunyai datuk. Datuk adalah orang yang dituakan, yang dijadikan sebagai pemimpin dari satu suku. Dan sebuah suku baru dianggap komplit jika dia mempunyai sawah ladang untuk diolah sebagai sarana untuk memberi makan anak dan kemenakan. Lalu yang kedua, dia punya rumah gadang, rumah tempat tinggal, rumah tempat berlindung, rumah tempat berteduh. Dan yang ketiga, dia punya pandam perkebunan. Pandam perkebunan adalah tempat di mana para warga yang meninggal dari masing-masing suku itu dikebumikan di pandam perkebunan tersebut. 3 hal tersebut harus ada pada setiap suku, Teman-teman Sobat Jelata yang berbahagia, dulu waktu kecil berjalan di pematang sawah adalah sesuatu yang sangat enteng bagi Bang Kicau, bahkan berlari sekalipun tidak ada masalah. Tetapi setelah sekian lama dan usia mulai uzur, memang agak sedikit repot juga. Teman-teman Sobat Kicau Jelata, di belakang Bang Kicau adalah sawah yang luasnya tidak seberapa luas, tetapi dari sawah inilah orang tua Bang Kicau mencari penghasilan, mencari penghidupan untuk membesarkan Bang Kicau. 6 orang bersaudara, dan alhamdulillah 5 diantaranya mampu disekolahkan sampai perguruan tinggi, dan 5 diantaranya saat ini telah mampu hidup mandiri dengan profesi masing-masing. Sayangnya tidak satupun dari kami yang ada di kampung halaman. Dari sawah yang dulu membesarkan kami, yang menjadi sumber penghasilan dari orang tua kami untuk menghidupi kami, memberi makan, memenuhi kebutuhan fisik, dan menyekolahkan kami, saat ini diurus atau dikelola oleh pihak ketiga. Begitu juga rumah yang dulu orang tua kami membesarkan kami, mendidik kami minimal sampai usia SMA, saat ini juga telah kosong, dihuni oleh pihak ketiga. Inilah satu ironi, dan ini tidak terjadi hanya di keluarga Bang Kicau, tapi di banyak keluarga masyarakat Banu Ampu lainnya. Dan tentu di satu sisi kita patut mensyukurilah bahwa ada diversifikasi mata pencarian yang tadinya mayoritas petani sekarang beralih banyak ke profesi lainnya, yaitu barangkali profesional, pengusaha, birokrat. Tapi di sisi lain ada sesuatu yang membuat hati ini terenyuh juga. Kampung yang kita banggakan, kampung di mana komunitasnya yang selama ini solid, ternyata saat ini telah bertumbuh dan berkembang menjadi semi kampung, semi kota. Karena telah dihuni oleh banyak etnis di luar komunitas Banu Ampu,
Dan tentu saja setiap perubahan ada sisi positif dan sisi negatif. Sisi positif barangkali semakin heterogennya satu komunitas, tentu semakin banyak pembelajaran-pembelajaran yang bisa dipetik. Kita bisa melihat bahwa semakin rajin seorang, tentu semakin banyak yang dia dapat. Dan itu banyak ditunjukkan oleh para teman-teman kaum pendatang. Yang saat ini generasi kedua mereka telah banyak meraih sukses. Dan sisi negatifnya barangkali karena heterogenitas yang semakin majemuk dan sekat atau batas antara kota dan kampung juga semakin kabur, karena kampung Bang Kicah ini hanya berjarak 3-4 km dari kota Bukit Tinggi. Sehingga banyak hal-hal yang katakanlah pada saat masyarakat homogen itu berlaku hukum adat yang dihormati oleh semua pihak, tapi karena ada tatanan lain atau karena ada masyarakat lain yang tatanan adat atau katakanlah rekat di komunitas mereka berbeda dengan di komunitasnya Bang Kicah, maka terjadilah yang disebut dengan akulturasi. Akulturasi yang menuju positif kita hargain, tetapi akulturasi yang sifatnya menuju negatif atau bisa mengakibatkan kemunduran peradaban sebuah etnis atau suku bangsa, tentu harus kita antisipasi untuk katakanlah meredamnya, katakanlah untuk ya kalau tidak bisa sama sekali menghilangkan dampak negatif, minimal meminimalisir. Sebagai Lata, dan ini adalah kuburan dari nenek dan kakek Bang Kicah. Sebagaimana tadi Bang Kicah terangkan bahwa salah satu ciri yang dimiliki oleh sebuah suku minimal harus punya 3 aspek: rumah gadang, sawah ladang, lalu kemudian pandam kuburan. Demikian kicau pendek dari sawah ladang yang dulu membesarkan Bang Kicah dan juga beberapa generasi sebelum Bang Kicah berdasarkan garis keturunan ibu, yang saat ini sedang menangis meratap, wahai kenapa yang mengolahku sekarang bukan lagi dari anak keturunan pisang. Itu suku Bang Kicah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.